Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah ya, semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom juga ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang cerpen. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan unsur pembangun dalam teks cerita pendek, kemudian menentukan struktur kaidah kebahasaan dalam cerita pendek, dan menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Coba ada yang masih ingat nilai apa saja yang terdapat dalam sebuah cerpen? Iya, silakan Fahmi. Iya, benar. Nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai ekonomi, kemudian ada nilai pendidikan ya, garis besar seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Baik anak-anak, sebelum kita menganalisis sebuah cerpen, kita akan membahas terlebih dahulu materi hari ini, yaitu mengenai unsur pembangun cerpen, struktur cerpen, dan kaidah kebahasaan dalam cerpen. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai unsur pembangun cerpen. Coba kalian sudah membaca atau sudah mengetahui materi tentang unsur pembangun cerpen? Ya, silakan Dina. Iya, betul. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun dan berada langsung dalam cerita tersebut. Kemudian, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar cerpen tersebut, tetapi berpengaruh pada keberadaan cerpen tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja yang terdapat dalam unsur intrinsik ini. Coba ada yang sudah mengetahuinya, ada apa saja dalam unsur intrinsik? Ya, ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada penokohan, ya, apalagi? Ya, ada alur. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tema. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita atau gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, tema suatu cerpen dapat diketahui melalui hal-hal yang dirasakan atau yang dipikirkan, yang direncanakan atau yang dibicarakan oleh para tokoh dalam sebuah cerpen. Seperti misalnya cerpen bertemakan persahabatan, kemudian tema pengkhianatan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada latar. Nah, latar merupakan segala keterangan yang mengenai waktu, tempat, dan suasana. Nah, latar waktu. Nah, latar waktu di sini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa seperti pagi hari, malam hari, sore hari, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada latar tempat. Nah, latar tempat ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, peristiwa tersebut terjadi di sekolah,
di perpustakaan, di kota atau di kampung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar ini menjelaskan kondisi suasana saat terjadinya peristiwa. Seperti suasana menyedihkan, menakutkan, menegangkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada alur. Nah, alur merupakan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita pendek. Nah, alur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan alur campuran. Nah, untuk alur maju itu mengisahkan masa kini menuju masa depan, seperti itu. Jadi kronologis dari orientasi hingga penyelesaian itu tersusun secara sistematis ya. Kemudian yang kedua itu ada alur mundur. Nah, alur ini mengisahkan masa kini mundur ke masa lalu. Jadi mengisahkan, menceritakan cerita masa kini, kemudian menceritakan kembali kisah di masa lalu, seperti itu. Yang ketiga yaitu alur campuran. Nah, alur campuran ini mengisahkan masa kini, kemudian masa lalu, masa depan, atau juga masa kini, masa depan, dan masa lalu. Jadi di dalam sebuah cerpen itu si pengarang menceritakan masa kini terlebih dahulu, kemudian dia menceritakan masa lalu, nah kemudian dilanjut mengisahkan masa depan. Nah, itu merupakan alur campuran, seperti itu. Kemudian unsur intrinsik yang kelima yaitu ada amanat. Nah, amanat di sini merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Misalnya, jangan menyerah dalam menggapai mimpi. Seperti itu. Unsur intrinsik yang keenam yaitu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh merupakan orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan karakter atau watak tokoh dalam cerita tersebut. Nah, di sini ada 5 cara penggambaran tokoh. Yang pertama yaitu disebutkan langsung oleh pengarang. Bisa kita lihat contoh di sini. Tono memang penyabar, walaupun dihina temannya hampir setiap hari, ia tidak pernah sakit hati. Ia tetap bergaul seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka. Nah, bisa kita lihat langsung ya di paragraf awal itu Tono memang penyabar. Jadi kita sudah mengetahui bahwa watak Tono itu adalah penyabar, seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui tanggapan atau penceritaan tokoh lain. Nah, bisa dilihat contohnya. Denny selalu memuji adik-adiknya. Lisa yang menurutnya paling pintar sedunia. Adikku sayang, kamu memang pintar dan rajin. Kakak salut, kakak bangga padamu. Tentu mama pun yang ada di dunia sana bahagia melihat prestasimu itu. Nah, bisa dilihat watak Lina di sini adalah pintar dan rajin. Nah, ini watak Lina ini diceritakan oleh tokoh Denny, seperti itu. Jadi diceritakan oleh tokoh lain. Yang selanjutnya yaitu digambarkan melalui perkataan atau pikirannya. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Tokoh Rere. Aku ingin membeli pakaian yang seperti kamu beli kemarin. Gak apa-apa walaupun harus pinjam sama kakakku. Yang penting pakaian itu bisa kumiliki. Nah, bisa dilihat dari perkataan yang diucapkan oleh tokoh Rere, bahwasanya Rere itu merupakan memiliki watak yang berlebihan atau boros ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu digambarkan melalui perilakunya. Bisa dilihat contohnya. Rudi duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi di sebelahnya. Nah, bisa kita dilihat ya dari perilaku Rudi, bahwa Rudi itu berwatak tidak tahu etika atau sombong. Dibuktikan dengan dia duduk dengan cara kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi, sedangkan
di hadapannya itu ada mertua dan adik-adiknya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu digambarkan melalui keadaan lingkungannya. Bisa dilihat contohnya, bekas-bekas minuman dibiarkan berserakan di bawah ranjangnya. Sementara itu, asap rokok masih mengepul memenuhi ruangan kamar. Sepertinya bagi Dika kondisi kamarnya yang seperti itu sudah biasa. Nah, bisa kita lihat ya, dengan keadaan kamarnya yang dipenuhi dengan sampah, kita ambil kesimpulan bahwa watak Rudi itu merupakan seorang yang jorok atau pecandu rokok ya. Bisa dilihat dari lingkungan tempat dia tinggal, seperti itu. Baik anak-anak, itu merupakan cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita pendek. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi, seperti itu. Nah, sudut pandang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, sudut pandang ini pengarang masuk dalam cerita dan menjadi tokoh utama atau pusat cerita. Biasanya menggunakan kata aku. Bisa dilihat contoh di sini. Aku dipanggil ke atas panggung. Terdengar suara riuh tepuk tangan menggembang di gedung ini. Aku menoleh kepada teman-temanku yang dengan heboh bertepuk tangan dan bersorak menyemangatiku. Aku mengambil mikrofon yang disediakan dan mulai bernyanyi di acara perpisahan sekolah. Hampir semua orang yang hadir ikut bernyanyi bersamaku. Nah, tokoh aku di sini menjadi pusat cerita atau ya tokoh utama. Ditandai dengan kata aku ya. Jadi pengarang sebagai pelaku utama dalam cerpen tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, sudut pandang ini pengarang masuk dalam cerita tetapi menjadi tokoh sampingan dan menceritakan tokoh lain sebagai tokoh utama atau pusat cerita. Jadi pengarang itu menceritakan tokoh lain yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Bisa dilihat contohnya di sini. Tiba-tiba hujan mengguyur kota. Aku berlarian berusaha menyelamatkan diri dari derasnya hantaman air yang tak berpikir akan menyakiti siapa saja yang dihantamnya. Yang dihantamnya dengan keras dan mulai memasuki sebuah musola kecil yang ada di sekitarnya. Tak sengaja aku menabrak seseorang yang ternyata adalah sahabat kecilku, yaitu Wulan. Dia adalah gadis kampung yang tidak mau kalah bersaing dengan lelaki. 5 kali dia merebut gelar bintang dariku, seperti itu. Nah, dari contoh kutipan di sini bisa dilihat bahwasanya tokoh aku menceritakan tokoh lain yang bernama Wulan. Karenanya ia menjadi pelaku sampingan, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang ini pengarang berada di luar cerita dan hanya menjadi pengatur atau penulis yang serba tahu. Bisa kita lihat contoh cuplikan cerpen di sini. Rijal adalah lelaki soleh yang menjadi idola pesantren pedalaman Sukabumi. Meski usianya masih remaja, tapi ia sukses menjadi muazin di wilayah tempatnya menuntut ilmu. Ia kini tengah bingung karena mendapat tawaran beasiswa dari berbagai negara seperti Yaman, Brunei, dan Singapura. Ia terus meminta nasihat guru-gurunya dan tak lupa menjalankan sholat istikharah agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita lihat ya, pengarang tidak ada dalam cerita. Pengarang hanya berperan sebagai pengatur atau penulis cerpen. Jadi pengarang biasanya menggunakan kata dia atau nama, seperti itu. Nah, itu merupakan sudut pandang ya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ke-8 yaitu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini merupakan
cara pengarang mengungkapkan cerita melalui bahasa yang digunakan. Nah, setiap pengarang memiliki gaya bahasanya masing-masing, seperti menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa formal, atau banyak menggunakan majas, ungkapan, maupun peribahasa seperti itu. Nah, baik anak-anak, itu merupakan unsur intrinsik cerpen. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang berada di luar cerita pendek. Nah, namun berpengaruh terhadap adanya cerita seperti itu. Nah, ada apa saja unsur ekstrinsik ini? Yang pertama yaitu ada latar belakang dari pengarang. Nah, biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang dari masyarakat. Nah, kondisi latar belakang masyarakat ini akan memengaruhi isi dan jalannya cerita. Kemudian yang keempat yaitu ada biografi. Nah, biografi sini memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada terdapat aliran sastra. Nah, aliran sastra di sini akan mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Jadi, si pengarang ketika mempunyai atau memiliki aliran sastranya, mereka akan menggunakan dapat berpengaruh terhadap gaya bahasa dalam membuat cerita pendek seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi psikologi. Nah, biasanya pengarang itu membuat sebuah cerita pendek dalam keadaan suasana kondisi seperti apa, misalnya biasanya senang, suka, duka, dan sedih. Nah, dalam sebuah cerpen dipengaruhi oleh mood dari penulis. Jadi, isi cerita pendek itu dapat dilihat dari kondisi psikologis. Jika isi cerpennya itu misalnya senang, maka si penulisnya juga itu menulisnya dengan keadaan atau kondisi sedang senang seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, bisa dilihat di sini ada contoh berdasarkan latar belakang pengarang. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membagikan sebuah cerpen yang berjudul Masak. Nah, Ibu mengambil contoh dari cerpen tersebut. Bisa kita baca bersama ya. Penulis cerita pendek Juru Masak yaitu Damhoeri Muhammad. Beliau lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli 1974. Saat ini ia berumur 43 tahun. Beliau adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Beliau menyelesaikan studi bahasa dan sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol, Padang pada tahun 1997 dan pasca sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2001. Ini aktif menulis cerita pendek, esai sastra, serta tinjauan buku di berbagai media cetak nasional. Salah satunya yaitu cerpen yang beliau buat yaitu cerpen Juru Masak. Nah, jika ditinjau dari isinya, cerita Juru Masak ini lebih mengangkat daerah serta adat yang ada di Padang. Hal tersebut terjadi karena penulis berasal dari daerah Padang, sehingga tidak aneh jika pengarang mengangkat adat dari daerah asalnya. Selanjutnya, pemilihan judul yaitu Juru Masak mungkin saja terpengaruh dari orang-orang Padang yang terkenal pandai dalam memasak. Nah, kalian pasti sudah membaca ya cerpen berjudul Juru Masak tersebut. Nah, pasti kalian mengetahui itu merupakan ditulis berdasarkan latar belakang pengarang. Nah, ada contoh lain yaitu contoh berdasarkan latar belakang masyarakat. Nah, bisa dilihat bersama. Latar belakang masyarakat yang terdapat pada cerpen Juru Masak yaitu masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam melaksanakan pesta pernikahan.
seperti mempertunjukkan pencak untuk menyambut kedatangan mempelai pria dan benda-benda pusaka peninggalan sesepuh adat Lareng Panjang. Menyembelih 13 ekor. Selanjutnya, dalam masyarakat masa kini terdapat kesenjangan sosial dalam memilih jodoh, seperti pada cerpen juru masak ketika keluarga Mangkudun yang merupakan orang terpandang memilihkan jodoh untuk Renggogeni yang sepadan dalam pendidikan serta adanya unsur hutang budi dalam pernikahan ini. Nah, bisa dilihat ya, cerpen juru masak yang ditulis berdasarkan latar belakang masyarakat seperti itu. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Nah, anak-anak, itu merupakan unsur pembangun cerita pendek. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur cerita pendek. Coba ada yang sudah mengetahui apa saja struktur cerita pendek? Ya, betul. Ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada evaluasi, resolusi, dan koda. Iya, betul. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada orientasi. Bisa disebut juga dengan pengenalan cerita. Nah, pengenalan yang berhubungan dengan waktu, tempat, suasana, ataupun bibit masalah yang dialami dalam cerpen tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu ada komplikasi. Bisa disebut juga dengan awal peristiwa menuju konflik. Nah, bagian ini merupakan bagian peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah sampai puncak masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini menyajikan perjalanan konflik sampai titik tertinggi yang setelahnya akan ditemukan pemecahan atau peleraian dari masalah tersebut. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada resolusi atau penyelesaian. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian peristiwa, berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Kemudian yang terakhir yaitu ada koda. Nah, koda di sini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini ada contoh orientasi. Bisa dilihat cuplikan cerpennya. Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami. Tetap sebuah misteri. Tikus itu berpikir secara tikus dan manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia tikus yang mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kini tutup rapat sepanjang yang kami ketahui. Namun tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Nah, dari cuplikan tersebut bahwasanya pengenalan masalah yang dialami tokoh yaitu banyaknya tikus di dalam rumah mereka. Tadi dikatakan bahwa orientasi itu merupakan pengenalan awal cerita, seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh komplikasi. Nah, komplikasi tadi merupakan bagian yang menceritakan puncak atau awalnya munculnya peristiwa seperti itu yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh utama. Nah, bagian ini pula yang paling menegangkan dan rasa penasaran pembaca tentang cara sang tokoh di dalam penyelesaian masalahnya bisa terjawab. Nah, dalam bagian ini, sang tokoh menghadapi dan menyelesaikan masalah itu yang kemudian timbul konsekuensi atau akibat-akibat tertentu yang meredakan masalah sebelumnya, seperti itu. Bisa dilihat cuplikan contohnya. Mah, cepat ambil pukul besinya. Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikan kepada saya. Ketika mau saya hantam kepalanya, istri saya melarang sambil berteriak, "Tunggu dulu,
Pukul besinya dibungkus koran dulu, kepala tikus juga dibungkus, darahnya bisa nggak kemana-mana. Begitu jengkelnya saya kepada istri yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang meronta-ronta itu bisa saja lepas lagi. Cepat sana cari koran, bentakku jengkel. Kenapa sih marah-marah saja? Sahut istri saya yang dongkol seperti itu. Saya diam saja, tetapi cukup tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta semakin hebat itu. Kalau dulu berpengalaman lepas, tentu dia akan lepas juga sekarang. Akhirnya tikus hitam itu saya hantam 3 kali pada kepalanya. Bangkainya dibuang bibi di tempat sampah. Nah, bisa dilihat dari cuplikan tersebut merupakan cuplikan komplikasi. Karena pada bagian inilah sang tokoh utama menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan melakukan gerakan tangkap tikus bersama istrinya. Pada bagian ini pula timbul ketegangan puncak antar tokoh itu sendiri, termasuk implikasinya pada pembaca yang turut terlibat emosi dan ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam cerpen tersebut. Nah, kemudian penasaran itu terjawab, yakni dengan terkalahkannya tikus-tikus pembawa masalah mereka, seperti itu. Itu merupakan bagian komplikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh evaluasi. Nah, tadi dikatakan bahwa evaluasi merupakan bagian yang menyatakan komentar pengarang atau peristiwa puncak yang telah diceritakan, yaitu menuju adanya peleraian atau pemecahan masalah, seperti itu. Nah, bisa dilihat contoh di sini. Beberapa hari setelah itu istri saya mulai kendor ketegangannya. Kalau saya lupa menutup kopi Nescafe, biasanya dia marah-marah kalau bekas kopi susu itu dijilat tikus, tetapi sekarang tidak mendengar lagi sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak, sampai pada suatu pagi istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bunyi bayi tikus. Inilah gejala perang Baratayuda akan dimulai lagi di rumah kami. Nah, bisa dilihat dari penggalan cerita tersebut, itu merupakan akibat atau implikasi dari peristiwa puncak. Sang istri tokoh utama tidak tegang lagi dengan ulah-ulah tikus tersebut. Nah, kedamaian di rumah tersebut pun mulai mereka rasakan, walaupun itu bukan yang terakhir karena masih ada masalah lain yang tersisa, yaitu yang disebut dengan perang Bayatayuda. Nah, pencarian habis-habisan terhadap sisa-sisa dan sarang-sarang tikus, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada resolusi. Contoh cuplikan cerpen bisa dilihat di sini. Tadi sudah dikatakan bahwa resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian peristiwa cerita pendek. Nah, beda halnya dengan komplikasi. Pada bagian ini ketegangan sudah mulai mereda. Dapat dikatakan pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat penyelesaian, seperti itu. Nah, bisa dilihat contoh cerpen di sini. Istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu. "Bunuh dan buang ke tempat sampah, Mang," kata istri saya. "Ah, jangan Bu, mau saya bawa pulang." "Mau memelihara tikus?" tanya istri yang heran. "Ah, ya tidak Bu, bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat," jawab Mang Maman sambil meringis. "Obat kuat? Bagaimana memakannya?" "Ya ditelan begitu saja, bisa juga dicelupkan ke kecap lebih dulu." Setelah memberi uang 10.000 rupiah, istri saya masih terbengong-bengong menyaksikan Mang Maman memasukkan keempat bayi tikus itu ke dalam kantong celananya, sedangkan yang seekor dijinjing dengan jari dan dilemparkan ke gerobak sampahnya. Nah, pada cuplikan cerpen tersebut menceritakan penyelesaian masalah sebagai akhir dari konflik utama. Tidak ada lagi ketegangan di dalamnya. Semua masalah pun dianggap tuntas dengan dimasukkannya anak-anak tikus ke dalam kantong celana Mang Maman dan sebagainya
sebagiannya lagi dibuang ke gerobak sampah yang dibawa oleh Maman, seperti itu. Itu merupakan tahap penyelesaian atau tahap akhir dari cerita pendek tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada koda. Nah, koda di sini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama, seperti itu. Bisa dilihat contoh ceritanya. Tikus-tikus tak terpisahkan dari hidup manusia. Tikus selalu mengikuti manusia dan memakan makanan manusia juga. Meskipun bagi sementara orang, terutama perempuan, tikus-tikus amat menjijikan. Mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan tikus itu tidak akan pernah berakhir. Saya masih menunggu pada suatu hari istri saya akan terdengar teriakannya lagi oleh penampakan tikus-tikus yang baru. Nah, dalam cuplikan tersebut, penulis mengomentari bahwa perang manusia melawan tikus tidak akan pernah berakhir. Tikus-tikus tetap akan menguntit manusia selama makanannya itu tetap ada, tidak terkecuali pada istrinya yang pada saat tertentu akan merasakan lagi terancam oleh penampakan tikus-tikus baru yang muncul di rumah mereka, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh koda dari sebuah cerita pendek. Nah, anak-anak, itu adalah struktur cerpen. Nah, tadi ada 5 struktur cerpen. Yang pertama yaitu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Tadi juga sudah disertakan contoh cuplikan dari sebuah cerpen yang termasuk ke dalam struktur cerpen tersebut, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Nah, kaidah kebahasaan cerpen ini ada 9. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, sejak kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Seperti sejak saat itu, 2 tahun yang lalu, nah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa. Seperti membersihkan, menyuruh, menggambar, berlari, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nah, bisa ditandai dengan kata merasakan, menginginkan, menyenangkan, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan kata dialog. Nah, ini bisa ditandai dengan tanda petik 2 dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan kata sifat. Nah, menggunakan kata sifat di sini yaitu untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu adanya majas. Nah, majas di sini merupakan peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ke-9 adanya peribahasa. Nah, peribahasa sini merupakan kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu, seperti pepatah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu. Di sini ada contoh cuplikan cerpen yaitu yang banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Bisa kita baca. Ia tak pernah menyangka betapa di dunia ini ada mata yang begitu indah. Sejak kecil, Gustav suka pada mata. Itu sebabnya ketika kanak-kanak ia menyukai boneka. Ia menyukai bermacam warna dan bentuk mata boneka-boneka koleksinya. Ia suka menatapnya berlama-lama, dan itu rupanya membuat mamanya cemas. Waktu itu, mamanya takut ia akan menjadi homoseks seperti Om Ridwan.
yang kata mama sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka, lantas segera membawanya ke psikolog. Nah, dari kutipan cerpen tersebut bisa dilihat baris pertama itu ada sejak kecil. Nah, sejak kecil di sini merupakan kalimat bermakna lampau seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dilihat contoh menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Kita baca ya. Ia senang ketika Oma memuji gambar-gambarnya itu. Oma seperti bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia ingat perkataan Oma saat ia berusia 7 tahun. Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya. Sejak itu, Gustav suka memandang mata seseorang yang dijumpainya. Tapi papa kerap menghardik. Tidak sopan menatap mata orang seperti itu. Papa menyuruhnya untuk selalu menundukkan pandangan bila berbicara dengan seorang. Nah, bisa kita lihat dari contoh cuplikan cerpen di sini. Di situ ada kata sejak kecil, sejak itu. Nah, sejak itu merupakan penggunaan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian contoh yang ketiga bisa dilihat, itu contoh penggunaan kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa. Bisa kita baca. Pagi ketika Gustav berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia melihat seorang bocah duduk bersimpah di trotoar dengan tatapan terjulur ke arah jalan. Kedua mata bocah itu kosong buta. Gustav hanya memandangi bocah itu. Ia ingin membuka jendela dan melemparkan recehan, tapi sesegera ia urungkan karena merasa percuma. Nah, bisa dilihat dari contoh tersebut ada kata membuka dan melemparkan. Nah, itu merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa di mana Gustav ingin melemparkan atau memberikan recehan kepada bocah tersebut seperti itu. Kemudian contoh yang keempat yaitu contoh penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, bisa dilihat contohnya. Ia senang ketika Oma memuji gambar-gambarnya itu. Oma seperti bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia ingat perkataan Oma saat ia berusia 7 tahun. Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya. Sejak itu Gustav suka memandang mata setiap orang di sampingnya. Nah, di situ ada kalimat tak langsung, bisa ditandai atau bisa dilihat kata perkataan. Nah, di situ ada perkataan omanya waktu dulu, namun itu merupakan kalimat tidak langsung seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu ada contoh penggunaan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, bisa kita baca contohnya. Alangkah menyenangkan bila memiliki mata seperti itu. Mata itu membuat dunia jadi terlihat berbeda. Barangkali seperti mata burung sewirang yang bisa menangkap lebih banyak warna. Setiap kali terkenang mata itu, setiap kali itu pula Gustav ingin memiliki mata tersebut. Nah, di situ ada kata menyenangkan. Nah, kata menyenangkan di sini merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, di mana dia memikirkan bahwasanya ketika dia memiliki mata bocah tersebut, dia akan melihat dunia yang begitu indah seperti itu. Nah, contoh yang keenam yaitu contoh penggunaan kata dialog. Bisa dilihat cuplikan cerita tersebut. Begitu lip itu tertutup, seorang perempuan yang tadi gemetaran memandangi Gustav terlihat menghela napas sambil berbicara kepada temannya. Kamu lihat mata tadi? Ya, persis mata iblis. Nah, di sini merupakan penggunaan kata dialog di mana ditandai dengan tanda petik 2 seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan kata sifat. Nah, bisa dilihat kutipan cerita tersebut. Maka Gustav hanya memandangi bocah itu dari dalam mobilnya yang merayap pelan dalam kemacetan.
Usianya paling 12 tahunan, rambutnya kusam kecoklatan karena panas matahari. Selalu bercelana pendek kucel, berkoreng di lutut kirinya. Dia tak banyak beda dengan para anak jalanan yang sepertinya dari hari ke hari makin banyak saja jumlahnya. Nah, bisa dilihat dari cuplikan tersebut bahwasanya terdapat kata kusam dan kucal. Nah, disitu merupakan kata-kata sifat yang menggambarkan keadaan fisik si tokoh tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh cuplikan cerita pendek yang terdapat majas. Memandang mata itu, Gustav seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan. Hingga ia merasa segala di sekeliling bocah itu perlahan-lahan berubah. Tiang listrik dan lampu jalan menjelma menjadi barisan pepohonan rindang. Nah, cuplikan cerpen tersebut merupakan adanya terdapat majas asosiasi, yaitu majas perumpamaan, di mana pada kalimat pertama, memandang mata itu, Gustav seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan. Nah, ditandai dengan kata seperti. Nah, di sini ada terjadi perumpamaan di mana ketika Gustav memandang mata bocah, dia seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan, dunia lain gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada contoh cuplikan yang terdapat peribahasa. Bisa dilihat contoh di sini. Didi adalah teman sekelasku. Ia banyak berbicara dan merasa paling pandai walaupun nilainya selalu jelek. Ia juga suka merendahkan orang lain seolah-olah dialah yang paling pandai. Nah, dalam cuplikan tersebut peribahasanya yaitu air beriak tanda tak dalam, yang artinya orang yang banyak bicara biasanya tak banyak ilmunya, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh peribahasa seperti itu. Nah, baik anak-anak, itu adalah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Baik, dapat dipahami semuanya? Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama materi yang telah kita pelajari. Tadi yang pertama ada unsur pembangun cerita pendek. Terdapat tema, amanat, alur, penokohan, tokoh, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Nah, kemudian ada struktur cerpen. Nah, terdiri atas orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Nah, yang terdiri atas penggunaan kata lampau, kemudian menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu, kemudian menggunakan kalimat langsung, kemudian menggunakan kalimat tidak langsung, adanya peribahasa, adanya majas, dan adanya kata kerja yang menunjukkan sifat, seperti itu. Nah, itu merupakan materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan LKS di Google Classroom. Nanti kalian menganalisis unsur pembangun, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen yang sudah Ibu lampirkan di LKS, seperti itu. Nah, nanti dikumpulkan pada hari ini pukul 16.00 atau jam 4 sore. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Jangan lupa kalian membaca-baca lagi materi. Nanti Ibu akan membagikan di Google Classroom ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.